35 tipis banget tipis dong. Banget. Iya, jadi biar teman-teman tahu makin lebar bannya sebenarnya dengan profil yang makin kecil pun juga sebenarnya tetap tebel sih. Kalau di mobil Eropa lu mau ganti-ganti muffler bawaan plus di bawah ya, teman-teman. Karena lu mau oriin lagi susah tuh. Satu partnya. itu, kedua mahal. Berabus-berabusan gini kan ini balik lagi ya berabus-berabusan nih. Jadi bukan berabus, berebes kali ya mereknya. Karena ya nyentrik dan guanya suka gitu ya. Karena kalau modif itu gua membiasakan bukan apa kata orang. Jadi waktu gua beli, pertama banget gua beli nih. Kan gua beli malam-malam tuh. Udah menerima semua PR-nya, tapi ada satu PR yang pasti teman-teman juga nggak nyangka itu kejadian. Aman kita. Gue nonton konten sebelum lu nih yang Sportage. Iya, gue mencari-cari celah kesalahannya. Apa yang tidak boleh dilakukan, do and don'ts-nya. Teman-teman, selamat datang lagi di How to Treat Your Car, opening ketiga hari ini. Biar sampai sempit, yang penting modif kita lancar. Hari ini kita lagi sama siapa nih? Sama siapa ya? Sama Sani. Oke, mobil apa nih Bang San? Ya, mobil gua ini W210 atau dikenal dengan istilahnya Mercy New Ice. Tahun 99. Dengan trimnya trim klasik. Tipenya itu yang E230 automatic. Yang sekarang kita lagi naikin ini ada beberapa trim nih. Trim apa aja sih Om? Oke, kalau trim New Ice itu kalau gua nggak salah ada 3 so far gitu ya. Dimulai dari trimnya klasik, terus ada trimnya elegance, dan yang terakhir itu trimnya avant-garde, which is yang paling atas. Yang paling membedakan dari sebuah klasik timbang yang lain apa Om? Kalau klasik itu ya secara fiturnya ya paling basic gitu ya, yang paling sederhana. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin bumper-bumpernya yang nggak ada list-list chrome, terus kayak list-list yang ada di daerah kaca gitu ya, kaca samping itu juga nggak ada. Berarti mudahnya looks-nya ngelihat dari ada chrome atau tidak. Ada chrome atau tidak. Tapi kebanyakan trim di atasnya malah nutup chrome juga ya. Nutup chrome rata-rata. Ya, karena memang chrome-nya agak kebanyakan ya, teman-teman. Nah, terus ganggu lagi dan silau. Kenapa? Silau. Menyilaukan ganggu? Lumayan ya? Lumayan lah, lumayan mentereng lah. Chrome-nya agak rame banget sih. Terus ya sisanya mungkin kalau yang elegance kursinya udah electrical, terus setirnya udah teleskopik, jadi bisa adjust maju mundur sama naik turun. Itu termasuk pilihan orang sih ya, mau pilihan orang atau manual. Fungsinya mau kayak gimana. Kalau kayak gini klasik, setirnya fix. Dia kayak model BMW zaman dulu ya teman-teman, E30 ya kan, nggak bisa di adjust, sudah fix aja. Dia diam aja stay kayak gini. Yang dimainin tinggal driving position aja. Kayak gitu. Berarti tergantung ya, kalau teman-teman pengen punya mobil seumur gini lebih pilih yang electrical atau yang manualan? Yang manualan, tapi kalau zaman-zaman sekarang yang Gen Z gitu kan, seneng yang atap bolong tuh. Nah, pilihnya cari yang avant-garde. Kalau avant-garde otomatis sih udah harusnya dapat sunroof. I see. Kayak gitu. Itu yang paling bedain ya. Betul sekali. Nah, kita ngomongin modifan dong. Yes. Dari luar nih, apa-apa aja nih yang diubah nih? Velg ban. Velg ban, gue pakai velg sekarang lagi pakai Carlson 1/6 Evo. Ganteng. Yang depannya lebar 8,5, yang belakangnya lebar 10. Jadi lumayan beda, 8,5 10. Biasa orang 0,5, 1 selisihnya. Dikit-dikit biasanya. Kalau ini lumayan belang sih. Ini sama halnya kalau teman-teman pernah lihat, gue dulu pernah pakai BBS LMR tapi replika kalau BBS-nya gitu ya. Itu juga sama speknya. Depannya 8,5, belakang 10. Kalau biar ini, apa tuh Bang? Karena memang fitmentnya ngejar yang belakang agak dalam sih. Kalau New Ice ya. Jadi bahkan yang ini pun Carlson jenis yang lagi gue pakai sekarang, kayaknya sih peruntukannya lebih ke arah bodinya C-Class, sasisnya C-Class. Jadi ditempel ke E-Class itu memang posisinya meskipun 10 inch di belakang itu masih ke dalam sebetulnya. Iya, masih nggak keluar ya? Nggak keluar. Jadi gue pakein spacer knock. Teman-teman, baik berapa, itu yang depan maupun yang belakang. Berapa lebarnya? Gua lupa, cuman lupa pastinya. Tapi yang pasti kalau yang belakang itu mungkin ada sekitar 20 milian lah. 20 milian itu pakai adaptor ya. Jatuhnya adaptor sih, bukan spacer knock ya. Sorry, gua koreksi. Pakai adaptor. Yang depan juga sama. Pakainya mungkin sekitar berapa mili ya? 17 mungkin 18 mili up gitu ya. Karena memang tebel-tebel sih makanya. Karena offsetnya juga angkanya bukan main, agak gede memang offsetnya. Offset berapa ya ini tuh? Offset 45 atau 50 kali.
Jadi emang terlalu ke dalam posisinya gitu. Tapi dengan tambahan-tambahan yang tadi lu bilang velg lebar, spacer ini lumayan loh, udah Lumayan kelihatan nongol, dari spion udah kelihatan nih. Jadi fitmentnya udah lumayan kebantu. Ini kan yang diincar anak-anak mobil. Yoi. Lihat dari spion, oh ban gua kelihatan. Iya, katanya fitment gitu ya, Iya. biar lucu gitu. Kaki-kaki diapain nih? Kaki-kaki paling tadi kalau apa namanya urusan perkai kakian ya, velg paling ban juga. Ban gue yang depannya pakai apa namanya 225/35, kalau yang belakang 225, yang belakang 255. Jadi beda 30 mili. Karena kan lebarnya juga cukup jauh kan. Jadi harus nyamain juga bannya. Harus nyamain juga. Terus juga gue pakai pernya pakai sport kit Ebah yang buat new ice gitu kan. Tapi gue potong lagi. Karena pakai yang Ebah menurut gue kurang pendek. Jadi masih berapa ya? Kalau nggak salah masih dua jarian ya. Kalau standarnya sport kit Ebah. Jadi sama gue dipotong lagi supaya dapat sejari setengah jari lah. Real parkir 2 jari. Real parkir sejari lah. Sejari ya? Sejari. Oke, berarti kalau udah jalan di bawah sejari tuh. Di bawah. Ngejarnya memang setengah. Ngejarnya sih. Wow. Ngejarnya emang setengah jari. Jadi kalau lagi kencang ya makin nampak kan. Kalau Mercy itu makin turun bodinya kan. Karena berat. Fitment gini harian apa enggak sih, Bang? Harian. Kemana nih? Rute gue sih sebenarnya bolak-balik ya. Bekasi Jakarta. Dan aman aja. Aman aja. Kayak besok nih dekat-dekat Lebaran nih. Gue bakal pakai ini ke Bandung. Oke. Jalan ke Bandung. Let's see ya. Ke Bogor juga udah. Sekalian jalan-jalan lagi ngomongin jarak nih, paling jauh kemana nih? Paling jauh ya Bandung lah. Bandung ya? Nggak terlalu jauh, tapi memang cukup sering pakai jalan sih. Jadi seminggu tuh ya nggak diem. Gesrot itu hal yang normal apa nggak di mobil ini? Di ban belakang gua gesrot, karena gua ngejar apa namanya? Itu ban belakang kanan. Agak serak. Dan itu bini gue sih udah ngomel ya. Udah ngedumel. Itu yang nyerot itu berarti si ban dengan body ke inner. Oh, inner dalam. Kalau luarnya nggak kena ya? Enggak. Oke. Luarnya sih aman. Cuman bagian dalamnya diserot sama bibir ban. Jadi kalau ini kan karena 255/35 itu nggak seperti yang teman-teman pikirin. Mungkin kalau teman-teman main mobil yang velgnya nggak terlalu lebar, mungkin biasa pakai tipe dimensinya 225/40. Nah, tebelnya mirip-mirip gitu. Jadi sebenarnya kan karena dimensi lebarnya cukup besar, makanya dengan ketebalan 35 sebenarnya nggak tipis bannya. Masih empuk kayak gitu. Iya. Nah, jadi karena selalu gue mikir gitu ya. 35 tipis banget dong. Iya, jadi biar teman-teman tahu makin lebar bannya sebenarnya dengan profil yang makin kecil pun juga sebenarnya tetap tebel sih. Oke, berarti si lebarnya pun ngaruh ya. Tapaknya ngaruh ya. Ngaruh, betul. Oke, keren. Kaki-kaki udah. Lampu-lampuan yang diubah? Lampu ya, yang depan paling semuanya udah full LED ya, kecuali fog lamp. Fog lamp sama lampu kecil ya. Fog lamp sama lampu kecil masih halogen bawaan. Tapi sisanya kayak lampu dekat, lampu jauh, terus juga pakai tambahan mini proji. Semua pakai LED sih. Bang, nih gue nanya sesuatu yang kayak orang tuh pasti sayang dan sedih banget ya, Bang ya. Apa tuh? Kenapa lu bolongin grill? Iya, karena sayang banget loh, Bang. Iya, sebenarnya gue juga sama sih sayang. Cuman kan ada tuh namanya teknologi pakai lem besi tuh, yang betul nempel tanpa harus bolongin. Paham. Jadi gini, grill yang gue sekarang ini kan lagi pakai replikanya AMG. Ya kan. Kalau replikanya AMG itu intermezzo dikit. Itu warna hitamnya memang bawaan? Enggak, gue Scott LED. Oke, lanjut. Gue delete chrome. Jadi kalau grillnya sendiri memang full chrome ya, di delete chrome gitu kan. Nah, terus rongganya tuh si garis-garisnya cukup besar. Jadi gue sebenarnya bisa naruhin mini proji. Since di balik grill itu sebenarnya ada jaring bawaannya. Nah, itu yang gue jaringnya yang gue potong. Jaring-jaringnya itu yang gue belah-belah. Karena buat masukin si mini proji. Nah, soalnya kalau gue pakai grill bawaannya si new ice itu rongganya terlalu rapat. Jadi mau dibolongin ya bolongin si besinya. Nah, plus grillnya kan masih grill ori ya, grillnya Mercy. Nah, gue ngecek
buat gue balikin ke standar lebih murah yang mana, mikirnya gitu dong. Iya. Nah lebih mikir yang variasi grill beginian yang lagi gue pakai sekarang. Oh, lu bolongin Makanya tuh gua bolongin. bukan karena ini bukan orinya. Bukan jadi orinya. ya udahlah gue bolongin aja. Grill sudah, lampu sudah, mesin ada yang dimainkan? Mesin enggak, mesin gue biarin standar aja sih. Jadi ya apa namanya, ya sunap harian aja lah. Kalau udah waktunya servis ya gue servis, ganti oli gitu-gitu aja. Refresh paling dekat udah diapain mesinnya? Cuman ganti oli doang, Ganti nggak oli aja diapa-apain lagi. Karena memang Mercy sih yang ini gue nggak macem-macemin. Tapi kalau dulu, nah ini mungkin intermezzo sedikit. Ini New Ice gue yang kedua. Jadi gue pernah punya New Ice ya, terhitung dengan yang sekarang lagi gue pakai ini yang kedua. Udah 2 kali lah gue punya. Nah yang sebelumnya itu yang tipe 320 yang tahun 97. Jadi mesinnya juga bukan yang V6 tapi yang inline 6. Nah kalau itu gue macem-macemin, to be honest. Jadi memang kebetulan banyak mix and match atau R&D yang bisa gue lakukan di New Ice itu. Gue pakai stroker kit, udah pernah cobain. Ngeri. Terus udah apa namanya ganti apa namanya ya busi-busi gitulah ya, buat mendukung pengapian, busi-busi, koil segala macam biar lebih sempurna tenaganya. Jadi udah nyobain yang cukup bertenaganya lah, istilahnya begitu. Tapi pas gua merit, nah, karena gua udah merit, gua tadi mau ngambil 320 lagi sih, ngomong ke bini. Cuman bini tahu gue juga kalau dikasih mobil kencang kadang lupa. Knalpot kayaknya rada nggak santai sih ini. Ini diapain sih Bang? Cuma belakang doang. Jadi sebenarnya buat mendukung looks aja sih. Karena kan bodinya New Ice itu agak gede. Terus cabang keluaran knalpotnya tuh kalau teman-teman tahu yang tipe 320, baik itu inline atau V6, mungkin gua nggak terlalu tepat, teman-teman boleh koreksi. Itu cabangnya keluarnya 2 bolongan. Tapi kalau yang 230 keluar itu cuma 1 bolongan dan itu kecil kayak pipet. Jadi kayak orang straight pipe ya? Iya, mungil gitu loh. Meskipun tabung mufflernya gede gaban sih. Tapi bolongannya tuh kecil banget. Nah, pas gini tapi dia mungil banget gitu gede kan. tapi ini kecil ya. Oke. Meskipun ngumpet sih posisinya ya. Jadi dari belakang nggak kelihatan amat sih. Tapi guanya gatal aja. Karena gua sebagai owner kan gue tahu nih ada gatalnya nih di mobil kan. Terus ya udah gue ganti muffler pakai Brabus kayak gitu. Ini bisa dibilang muffler tip apa muffler sih masuknya Bang? Muffler totally ya? muffler. Jadi gue bener-bener yang belakang sama tongnya ganti. Sama tong muffler. Sistemnya potong apa copot baut Bang? Kayaknya potong deh. Potong ya? Potong deh. Soalnya waktu masang gue ninggalin, udah pas datang lagi udah jadi, fitmentnya bagus ya udahlah. Lu bawa pulang nggak tuh orinya? Bawa lah. Harus bawa. Itu penting. Kalau di mobil Eropa, lu mau ganti-ganti muffler bawaan plus dibawa ya teman-teman. Karena lu mau oriin lagi susah tuh. Satu partnya. Itu, kedua mahal. Iya bisa jual lagi kan? Mahal banget. Itu kalau muffler bawaan New Ice itu kita ngomongnya jangan second ya. Kalau second kan pasti kampak atau apa, lu nggak tahu kondisi juga kan, dalemannya udah keropok atau enggak. Kalau baru itu sekitaran berapa? 16-18 juta kali. Muffler belakangnya doang ya. Buat dapat orinya itu ya. Dapat orinya itu. Shit. Makanya itu mesti disimpan. Mahal. Kalau yang Brabus-Brabusan gini kan, ini balik lagi ya Brabus-Brabusan nih. Jadi bukan Brabus, Brebes kali ya. Bener-bener ngejar looks doang. Jadi looksnya miring gitu kan, lucu dari belakang ya, agak apa ya, semok aja kali ya, knalpotnya agak besar gitu kan. Tapi ya kayak lebih padat gitu kan. Tapi kayak apa namanya, baik lagi gue udah berkeluarga, tadi gue juga sama knalpot pengen gue bikin agak berisik. Nah cuman ingat anak juga masih kecil, kayak oh ya udah deh gue biarin standar aja. Jadi katalis apa reson bawaan semua gue biarkan aja sih. Ya wajar sih, lu soalnya udah tamat Bang di Mercy yang dulu. Ya udahlah, bisa dibilang gitulah. Udah capek. Ya lumayan. Terus setidaknya kan lu ada ilmu yang bisa dibagiin ke teman-teman ya, buat tenaga gini. Pasti dong, harus. Jadi buat teman-teman yang punya Mercy terus pengen nambah tenaga, ini kalian bisa kenalan dan nanya langsung, ngobrol-ngobrol soal Bang ini harus gimana ya. Boleh. Biar bawah gue lebih enak, atas gue lebih enak, kayak gitu-gitu kan. Iya, bisa. Oke. Nah, kita ngobrolin soal knalpot, mesin sudah, kayak kaki sudah. Decal, oke. Warnanya dari mana, terinspirasi dari apa, dan artinya apa? Oke, artinya decal adalah stiker. Wih, bukan dong, maksudnya bukan itu ya? Ininya. Menit gitu ya. Jadi gue set decal sekarang lagi terinspirasi dari VW Jetta. Gue bilang sekarang, karena gue nggak tahu nih, gue tipikalnya kalau set decal gitu
agak Cepet bosenan, lumayan agak bosenan. Kayak setahun mungkin 2-3 kali ganti bisa jadi aja sih. Waduh. Biar lucu. Tapi lumayan ikonik loh sebelumnya yang mobil. Ntar gue kasih gambar ya teman-teman yang setikalnya warna pink tuh lumayan ikonik sih. Boleh. Itu apa namanya? Ulikannya Om Andy tuh dari Rumah Dekal. Thank you Om, keren. Cuman ya maaf gue ya mesti kan Nah, jadi pas yang Dekal sekarang gue pakai ini itu terinspirasi dari VW Jetta. Oke, Dari VW Jetta sedan gitu kan. Gue lihat di Google VW Jetta set decal. Muncul tuh model kayak gini. Jadi kayak dari apa? Nge-fittingnya dari lampu belakang, terus undak-undakan tuh turun gitu kan. Kalau teman-teman perhatiin dari bentukannya. Nah, itu yang gue suka satu. Terus juga dari warnanya gue terinspirasi dari mobil-mobil 90s. Karena kalau mobil-mobil 90s itu identiknya warna-warna yang kayak pastel-pastel gitu kali ya. Pastel dan nggak terlalu nyentrik mungkin dari set decal yang gue sebelumnya. Kalau yang set decal sebelumnya itu gue 80s retro. Karena kan kalau 80s itu identiknya lagu-lagu disco apa segala macam. Warnanya tuh ungu, pink, terang, kuning, biru muda ya kan segala macam. Nah, pas sekarang gue coba terapin konsep 90s, makanya warnanya pastel-pastel kalem gitu sih. Kayak gitu. Jadi itu warna-warna ini tempel di ini nggak sih teman-teman? Katana. Mungkin ya. Gua nggak terlalu putih-putih gading gitu kan, coklat-coklat gading agak gitu. Agak krem, warnanya krem. Jadi kok mungkin sekilas kelihatannya kuning sebenarnya warna krem sih. Krem, merah sama abu-abu. Keren. Ini kayaknya warna baru deh. Gue belum pernah lihat ada warna warna ini. 3 warnanya ya. Paling sering tuh warnanya Toyota, hitam, merah, orange. Hampir gue kayak gitu. Iya. Hampir kayak gitu. Hampir. Cuman pas gue lihat, aduh, udah banyak. Ya maaf ya, maksudnya udah banyak banget yang pakai dan typically gue sering kali yang beda gitu loh. Pengennya tuh beda sendiri gitu loh. Emang udah gue konsepnya pengen gitu aja. Pengen beda. Makanya pas lihat warna ini, oke nih gitu ya. Berani tapi bukan yang berani kayak stripping gue sebelumnya, bukan yang pink nyentrik banget gitu loh. Makanya gue pilih warna ini gitu sih. Keren sih, termasuk si angkanya tuh W2 somethingnya itu di cutting ya. Di cutting. Jadi dia ngikutin warna cat mobil. Jadi itu warna cat mobil. Keren. Nah itu tuh, kalau mau ganti angka udah ganti huruf, ganti apa nggak bisa tuh. Susah. Mesti Harus ganti lepas si kremnya. Iya. Mesti dilepas. Keren. Konsepnya sudah. Dari luar ada yang ketinggalan? Dari luar. Atas paling. Apa Crossbar. Oh iya. Apa nih, pakai apa nih? Brand apa? Ya, gue crossbar sebetulnya pakai Otorek ya. Gue pakai Otorek, terus ada apa namanya? Bike rack juga. Gue pakai ProRad 598 sih. Karena ya dengan culture yang lagi musim sekarang gitu kan, ya gue coba ikutin deh gitu biar lucu aja. Jadi kalau ditanya emang lu sepedahan, jawabannya tentu tidak. Baru pengen gue tanyain tuh. Tentu tidak ya. Tentu tidak. Gue dulu senang sepeda dulu banget tapi zaman sekolah kali ya. Kalau sekarang sih ya waktunya gimana ya Pak? Udah sepeda statis saya lah yang di ruangan itu. Kayak gitu aja deh. Oke. Ada lagi luar? Catnya masih aslinya? Unknown kali ya. Tanda tanya kali. Gue nggak tahu sih, nggak pasti itu masih ori. Mungkin sebagian ya ada, tapi beberapa sih gue yakinnya dari pen juga sih. Kayak bumper gitu lah. Ya udah sol-solan atau repair gitulah. Oke, keren. Dari dalam ada yang diubah? Dari dalam sih paling main audio doang. Audionya apa aja nih? Audio ya standar lah. Yang penting buat harian udah cukup gitu kan. Nggak yang terlalu nyentrik gimana. Kayak gitu sih. Jadi main di head unit aja ya. Karena mobil tua kan istilahnya nggak bisa diapa-apain ya. Paling cuma mentok CD, kaset gitu kan. Ya udah, jadi karena perlu bluetoothan ya biar bini juga bisa pasang lagu sendiri, ya udah gue ganti head unit ya. Habis itu speaker lebih ke arah diperbaharui aja sih karena umur. Ya gitu sih. Jadi nggak banyak macam-macamnya juga. Kan carpet culture ya. Carpet culture benar. Pokoknya harus total ala catur. Iya, catur. Buatannya Volnas nih, orang Bandung nih. Keren. Kreatif emang orang Bandung nih. Ini diukur atau pesen jadi Om? Pesen jadi. Kebetulan ngepas. Meskipun ya bagian ujung sih ada offset dikit lah. Tapi
apa namanya ya oke Masih cukup buat, oke lah ya. buat style aja sih. Oke. Dalam ada lagi? Cup holder tambahan ya. Cup holder tambahan. Ini si shift knob ganti gak sih Om? Apa aslinya nih? Masih asli itu klasik. Oke, keren. Kayak gitu. Paling ya apa ya? Cuman Setir masih bagus ya? Setir masih ya masih oke lah, gue jaga aja sih. Standarnya gue biasa di sini udah ager. Iya. Udah wih. Iya, benar. Kopek ya kan. Ya kalau Mercy gitu sih emang tahan sih, emang setirnya kuat sih. Nggak apa namanya, nggak gampang keriting lah. Ini tuh tulisan Family Mart gak sih? Family Mart. Iya kan, jadi family car. Betul, jadi family car. Oke, dalam tips sudah semua? Aman, kursi standarnya ya? Kursi standar semua. Oke, kenapa mobil ini Bang? Maksudnya? Kenapa pilih mobil ini untuk dimodif? Oh, oke. Pertanyaannya karena sederhananya sih karena gue pernah pegang 210 aja sih. Jadi waktu itu singkatnya gue sebelumnya pernah punya Toyota Crown juga kan. Nah waktu itu udah merit, jadi Crown-nya gue jual buat kebutuhan yang lain. Nah habis itu ada rezeki lagi buat main mobil gitu kan. Nah karena gue pernah megang 210 dan harganya cukup masuk gitu ya, jadi gue ngambil dia lagi. Karena gue udah cukup tahu celahnya aja sih. Kayak gitu. 010 ini mobil di angka berapa Bang? Berapa ya? Angkanya ya 80 something lah. 8 ya? 8 dari 10 ya? Duanya yang masih kurang di mobil ini menurut lo apanya? Mau yang kurangnya mungkin ya, itu juga karena ulah gue sih. Karena dipendekin kali ya. Jadi kalau 8-10, dari 10 ya gue nge-rate mobil sendiri ya 8 gitu ya. Karena ya nyentrik dan guanya suka gitu ya. Karena kalau modif itu gue membiasakan bukan apa kata orang, tapi coba untuk ngebuat karakter sendiri dan diusahakan lu nya suka. Karena kalau lu nya sendiri suka, lu kan pasti pede tuh. Nah pasti yang lain juga bakal ngikutin lah. Apa kata orang ya lewat aja. Ada yang kurang ya bakal lewat aja. Punya nggak cerita paling nggak bisa dilupain sama mobil nih? Sama mobil ini? Cerita apa ya? Paling apa namanya? Gue punya satu masalah, itu sebenarnya mobil ini tuh adalah mobil apa ya, terkait kabel gas kalau nggak salah. Jadi kabel gasnya itu kayaknya udah karat ya, udah karat atau gimana. Jadi waktu gue beli, pertama banget gue beli nih, kan gue beli malam-malam tuh, udah menerima semua PR-nya, tapi ada satu PR yang pasti teman-teman juga nggak nyangka itu kejadian. Itu adalah kabel gas. Kenapa sih kabel gasnya? Jadi kalau gua gas terlalu dalam, mohon maaf nih, mobilnya ngegas sendiri pak. Wih, gila keren ya. Jadi kayak, wih, naik gitu loh. Jadi caranya ya gue mesti ngocok gasnya sehingga dia si kabel gasnya tuh jadi apa? Ngerilis lagi gitu loh, nggak narik terus. Iya. Agak bahaya, tapi udah. Gitu, balik ya. Tapi agak bahaya, tapi udah gue rapiin sih. Udah oke sih. Sekarang. Itu terjadi di Mercy doang atau? Gua nggak semua mobil. Semua mobil yang udah berumur kalau bisa memang kalau teman-teman mau ngambil sih dicek semua lah. Bang, kebantu gak kalau tiba-tiba ini lu nggak sengaja nih dalam nih, gini, lu injok rem itu mobil diem apa enggak? Diem sih. Diem, tetep ya? Tetep. Cuman aneh aja tiba-tiba nggak diinjek kok naik terus. Iya. Oke. Berapa bensinnya? Stigmanya pasti mobil boros gitu ya. Nggak juga sih. Kalau gue bisa bilang ya dalam kota 1.7 masih dapat lah. Kalau luar kota kalau bisa luar dapat? Kota bisa 1.11. 1.11 ya. Irit paling sekitar segituan dengan badan gede ini. Dengan bawaan, dengan sorry. Velg lebar. Betul itu masuk. Penilaian juga. Setuju. Silakan teman-teman nilai itu termasuk boros atau enggak ya? Ya. Tapi dibandinginnya sama yang sama lah tenaganya. Ya, peer to peer lah. Jangan bandingin sama mobil-mobil apa namanya kota city car lain jangan. Tenang, saya selamatin. Kalau city car soalnya gini loh, karena city car itu memang secara isi silinder udah nggak bisa bohong juga pak. 1.500 atau ke bawah. Jadi memang kalau bicara ekonomik memang diciptakan untuk ekonomis. Instagramnya di mana nih kalau teman-teman mau nanya-nanya dan kenalan? Boleh, Instagram gua ada di garasi.san, garasi.san. Dan situ banyak project-project lucu teman-teman. Silakan dicek. Ngebangun ini, terus Kia Sportage ya?
Kia Sportage ada, sama Volvo. Gue ada Volvo itu. juga. Silakan dicek teman-teman. Banyak yang seru-seru di IG-nya. Iya. Kemarin pas abangnya chat sama gue langsung nanya, bang mobil yang mana nih enaknya? Waduh, enggak Karena lah. banyak nih proyeknya nih. Enggak lah. Terus dia bilang bawa Mercy, gue langsung seneng banget karena gue sering banget lihat Mercy ini bang. Oh gitu ya? Gitu Apalagi ya? teman-teman yang datang ke Sarapan sekalian promosi. Waduh. Setiap bulan di minggu ke 4 ya? Biasanya. Ketiga, keempat lah ya? 3, 4. Ntar dicek aja di IG-nya Dicek Sarapan. aja lah. Silakan datang karena di situ banyak banget mobil-mobil lucu. Yoi, harus datang. Thank you bang Absen. buat videonya hari ini, panjang sekali dan banyak ilmu yang kita dapat hari ini. Sama-sama. Oke ya, buat teman-teman yang mau kenalan langsung aja cek IG-nya di sepanjang video di kiri bawah. Sumpah ya kalian masih nanya IG-nya apa? Kiri bawah. Gede loh itu. Gede. Gitu aja teman-teman. Siap. Like, comment, subscribe kalau kalian suka. Thank you bang. Buat Sama-sama waktunya. dong. Sampai ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya dengan mobil-mobil yang nggak kalah. Apik lah ini. Harus dong. Apik ya. Mantap. Satu kata buat mobil ini apik sih. Thank you. Makasih banyak. Thank you teman-teman. Bye bye guys. Yo, bye. Thank you. It's you, baby.